bisa berkumpul dalam rangka sidang tugas akhir kelompoknya Dava Nurul Fauziansyah dan Muhammad Rio Auda Rizky dengan topik pengaruh modifikasi diskriminator pada Kontasnet Metric Gun untuk speech variation dan cocktail party problem pada rekaman audio seminar tugas akhir. Seperti biasa, tugas sidang ini akan berjalan dalam beberapa sesi. Yang sesi pertama adalah presentasi dan demo 30 menit. Kemudian tanya jawab. Nah, ini bisa lama ya, karena nggak ada ini lagi, nggak ada jadwal lagi setelah ini. Ya. Setelah itu ada sidang kesunatan. Oh iya, bisa ya kesunatan. Kemudian nanti ada sidang, kemudian pembimbing dan terakhir pengumumannya. Ya, sekarang silakan dimulai untuk yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan dan Pak Ibu selaku penguji dan juga Pak Trisna dan Pak Iwan selaku pembimbing yang telah menghadiri sidang peserta 306. Pada sidang kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami dengan judul pengaruh modifikasi diskriminator pada Kontasnet Metric Gun untuk speech variation dalam cocktail party problem pada rekaman audio seminar tugas akhir. Sebelumnya perkenalkan, akan saya Dava dan saya Dedo. Mungkin pertama membahas revisi dari seminar 3. Yang pertama itu, pada seminar 3 itu kami masih belum bisa menjelaskan secara detail apa cocktail party problem, konteks cocktail party problem ini. Dimana sekarang kami mengambil definisi cocktail party problem ini merupakan tugas untuk mendengarkan suara yang diminati, sehingga konteks cocktail party problem ini hanya untuk memisahkan audio suara. Selanjutnya, kami juga belum bisa menjelaskan secara detail bagaimana proses separasi dan proses konvolusi yang terjadi ketika seminar 3, dan sekarang kami sudah bisa menjelaskannya dan secara detail sudah ditambahkan dalam laporan. Untuk secara garis besar itu pertama ada data audio, kami menggunakan sampel saja 10 sampel dengan nantinya akan diproses oleh encoder dengan jumlah filter 5 dan juga panjang filter 2 dengan stripe 1 sehingga menghasilkan fitur map seperti pada. Setelah fitur map didapatkan, akan diteruskan kepada proses separation modul dengan jumlah channel bottleneck 3 dan count blocknya 3 untuk menghasilkan mask dari masing-masing pembicara. Nah, mask yang telah dihasilkan oleh separation modul ini akan dikalikan ke fitur map untuk menghasilkan fitur map untuk masing-masing pembicara, di mana fitur map ini akan dilanjutkan ke proses decoder untuk direkonstruksi ulang menjadi sinyal estimasi untuk pembicara 1 dan pembicara 2. Selanjutnya untuk epoch pada seminar 3 juga belum bisa dijelaskan secara definisi. Epoch itu berarti model telah memproses semua sampel pada dataset pelatihan dan memperbaharui parameter berdasarkan loss yang dihitung. Dimana mungkin penulisan pada seminar 3 juga kami salah, yaitu menuliskan 50 epoch. Bukan berarti ada 50 jenis epoch, namun epochnya sebesar 50. Dan juga ada fungsi activation, prelude dan sigmoid, di mana untuk prelude sendiri akan menghasilkan bilangan itu sendiri ketika positif dan akan mengembalikan 0 ketika negatif. Untuk prelude akan mengembalikan bilangan itu sendiri ketika dia lebih besar atau sama dengan 0, dan ketika bilangannya negatif akan dikalikan dengan suatu nilai. Dan untuk sigmoid sendiri akan mengembalikan nilai antara rentang 0 dan 1. Selanjutnya pada seminar 3 kami masih tidak bisa menjelaskan apa perbedaan SISNR dan juga SDR. Jadi pada sidang ini SISNR merupakan metrik yang mengukur level sinyal terhadap noise yang dihasilkan, sedangkan SDR adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal berdasarkan distorsi yang terjadi selama proses pemisahan, di mana distorsi ini didefinisikan sebagai dua dari SDR-nya. Yang pertama itu ada error interferensi, yang mana interferensi itu adalah error yang dihasilkan dari sumber suara lain dari pembicara lain yang tidak diinginkan. Lalu ada yang kedua adalah error artifact, yang mana ini dihasilkan oleh model pemisahan itu sendiri. Lalu untuk skema freeze training, di sini freeze training itu merupakan skema untuk membekukan parameter atau weight dalam model agar tidak diperbarui selama pelatihan. Dan pada model kami itu ada dua fase training. Yang pertama
yang sebelah kiri ada fase diskriminator training, jadi untuk separatornya di freeze. Lalu yang sebelah kanan itu separator training, jadi diskriminatornya yang di freeze. Lalu untuk perbedaan skema training dari ANN dan juga Constasnet, di sini dicontohkan untuk ANN-nya adalah fully connected layer yang menunjukkan bahwa untuk setiap neuron pada input itu terhubung dengan setiap neuron yang ada di hidden layer, dan juga setiap neuron yang ada di hidden layer itu terhubung di layer outputnya. Dengan setiap koneksi itu memiliki weight-nya sendiri masing-masing. Lalu untuk skema trainingnya setelah dilakukan forward pass yang nantinya akan menghasilkan suatu output, dari output itu dihasilkan loss function. Lalu gradien dari loss itu dihitung untuk diperbarui weight-nya berdasarkan gradien yang sudah dihitung tadi untuk memperbarui weight yang ada pada setiap neuron untuk mengurangi nilai loss-nya. Lalu untuk Constasnet, skemanya sama seperti ANN sebelumnya, tapi perbedaannya di sini untuk layarnya itu menggunakan layar konvolusi, dan setiap layar konvolusi itu memiliki weight-nya masing-masing untuk mengekstrak fitur sinyal audio. Dan untuk skema update weight-nya itu sama, menggunakan backpropagation. Setelah dihitung loss, nanti akan dihitung gradiennya, lalu akan diupdate weight untuk memperbarui weight-nya setiap iterasi training. Lalu untuk pertanyaan di seminar 3 kemarin, untuk membedakan dua pembicara dalam satu data amplitudo, di sini dimisalkan ada suatu data audio yang berisi dua pembicara. Dimisalkan itu adalah data M, yang mana M ini adalah penjumlahan linear antara speaker 1 dan speaker 2. Sehingga jika berdasarkan data amplitudo ini kita tidak bisa membedakan speaker 1 itu kontribusinya berapa dan speaker 2 itu kontribusinya berapa, karena penjumlahan antara data campuran ini adalah merupakan penjumlahan linear yang kemungkinannya sangat banyak. Salah satu caranya adalah dengan mentransformasi ke domain time frekuensi yang nantinya akan menghasilkan data spektrogram. Nah, dari data spektrogram ini, misal kita asumsikan untuk pembicara satunya adalah frekuensi rendah, pembicara duanya adalah frekuensi tinggi, jadi kita bisa mengestimasikan untuk di waktu yang sama itu intensitas dari rentang frekuensi dari setiap pembicaranya itu bisa diestimasikan meskipun tidak tepat. Selanjutnya ada pertanyaan juga terkait perilaku model, bagaimana jika input tidak sesuai dengan model. Contohnya kita memasukkan input dari mixture dengan 2 pembicara, tapi kita masukkan kepada model untuk memisahkan 3 pembicara, maka hasilnya akan menjadi estimasi untuk pembicara 1, estimasi pembicara 2, dan hanya noise. Begitu pula jika kita memasukkan mixture 3 pembicara ke model untuk 2 pembicara, maka yang terestimasi hanya pembicara 1 dan pembicara 2. Selanjutnya juga untuk perolehan dataset sendiri, kami menggunakan dataset seminar tugas akhir, sedangkan di paper itu menggunakan dataset Libremix. Nah, untuk proses dataset Libremix ini sama dengan bagaimana kami memperoleh dataset seminar tugas akhir, di mana pada dataset Libremix juga diambil dari single speech dari 2 orang yang berbeda, lalu digabungkan menjadi satu mixture speech. Namun untuk perbedaannya sendiri dari dataset seminar dan dataset Libremix itu ada di anotasinya, di mana untuk kami menganotasikan itu mixture dan juga nama file dari pembentuk mixture tersebut, contohnya seperti pada gambar yang sebelah kiri. Namun untuk dataset Libremix itu dia memiliki mixture ID dan juga skor SNR untuk source 1 dan source 2 pada mixture tersebut. Selanjutnya kami juga melakukan training ulang dari model yang seminar 3 dengan sidang ini, dan terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama itu untuk baseline diskriminator. Pada saat seminar 3 itu kami menggunakan spektrogram diskriminator berdasarkan penelitian Metrigan et al. Namun yang untuk sekarang itu kami menggunakan waveform diskriminator berdasarkan penelitian Deng et al. Dan untuk modifikasinya, untuk seminar 3 itu kami menggunakan 2 waveform diskriminator yang bekerja pada 16 kHz dan 8 kHz sampling rate, dan 1 spektrogram diskriminator. Namun pada saat sidang ini kami menggunakan multiscale diskriminator saja dengan 3 waveform diskriminator yang bekerja pada 8 kHz, 4 kHz, dan 2 kHz. Selanjutnya untuk perhitungan loss juga, untuk seminar 3 itu semua loss kami hitung untuk meniru perilaku dari metrik PSK, sedangkan untuk yang sekarang itu diskriminator 8 kHz yang meniru perilaku PSK.
Lalu untuk diskriminator 4 dan 2 kHz itu berlaku dari metrik diskriminator 8 kHz. Karena PSG itu hanya terdefinisi untuk 16 kHz dan 8 kHz, sehingga kami melakukan hal tersebut. Dan ini untuk arsitektur diskriminator yang tadi setelah disebutkan bahwa kami tidak lagi menggunakan spektrogram diskriminator, namun menggunakan waveform diskriminator yang kami ambil dari paper Dynapol. Selanjutnya untuk multiscale diskriminator yang tadi sudah disebutkan juga, kami menggunakan arsitektur demikian, yaitu bekerja pada 8 kHz sampling rate, lalu di dalam sampel ke 4 kHz sampling rate, dan juga di dalam sampel lagi ke 2 kHz sampling rate. Berikut hasil dari eksperimen kami setelah dilakukan training ulang. Kami melakukan training pada device NVIDIA 100 Tensor Flow GPU dengan ukuran 40 GB, batch size sama dengan 2, lalu learning rate separatornya itu dengan 0,01 yang akan dibagi 2 jika validation loss-nya tidak menunjukkan peningkatan selama 2 epoch berturut-turut. Lalu learning rate diskriminator dibuat statis, yaitu 0,00005 dengan epoch senilai 50, dan dihasilkan untuk model modifikasi itu mengalami peningkatan dibandingkan baseline untuk skor SI-SNRI dan juga STRI-nya. Namun untuk PSG ada yang stagnan dan juga ada yang turun sedikit. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara model baseline dan juga model modifikasi. Perbandingan dilakukan dengan menggunakan kurva frame-wise SI-SNRI untuk 35 frame pertama pada sampling rate 8 kHz, dan selanjutnya audio hasil pemisahan tersebut dilakukan downsampling ke 4 kHz dan juga 2 kHz. Nah, ini adalah hasil kurva dari perbandingan SI-SNRI untuk baseline dan modifikasi. Untuk line yang biru itu adalah baseline dan yang kuning adalah modifikasi. Dan pada 8 kHz ini terlihat bahwa hampir seluruh frame pada model modifikasi itu menghasilkan nilai SI-SNRI yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan baseline. Dan pola ini memberikan temuan bahwa pengaruh modifikasi tidak bersifat lokal saja di frame-frame tertentu, tapi secara keseluruhan. Lalu untuk di 4 kHz, di sini umumnya tetap berada sedikit di atas nilai baseline dari modifikasinya, dan ini juga mengindikasikan bahwa penurunan resolusi akibat downsampling itu tidak terlalu berpengaruh terhadap degradasi performa dari modifikasi model. Lalu untuk di sampling rate 2 kHz, di sini kualitas pemisahan audio terlihat mulai mengalami degradasi performa yang lebih besar dibandingkan dengan tadi yang di dalam sampling ke 4 kHz. Meskipun kurva SI-SNRI dari model modifikasi itu masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan model baseline. Lalu untuk skenario 3 pembicara ini untuk yang kurva SI-SNRI yang 8 kHz itu bisa dilihat untuk model modifikasi yang line kuning itu menghasilkan nilai SI-SNRI yang lebih tinggi juga sedikit dibandingkan dengan model baseline dari sebagian besar frame audio. Dan meskipun pada beberapa frame masih terlihat penurunan dari baseline-nya, terutama pada frame ke 24 sampai ke sekitar di 27. Lalu untuk di sampling rate 4 kHz, di sini bisa dilihat untuk beberapa fluktuasi itu masih terlihat tajam, terutama pada frame ke sekitar 12 sampai ke 31. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada resolusi yang lebih rendah itu kedua model menjadi lebih rentan terhadap degradasi performa, meskipun model modifikasi itu masih secara umum berada di atas model baseline. Lalu untuk di 2 kHz di sini secara visual mengalami degradasi performa juga seperti yang tadi di 2 pembicara, mengalami fluktuasi yang lebih besar, dan meskipun demikian model modifikasi itu masih menunjukkan skor SI-SNRI yang lebih tinggi dari baseline seperti pada frame awal. Terus skor di sekitar di frame 0 sampai 5 itu menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline. Lalu kami juga melakukan uji hipotesis dengan uji T berpasangan satu arah untuk menguji apakah peningkatannya itu signifikan. Dengan hipotesis nolnya adalah modifikasi tidak memberikan peningkatan terhadap SI-SNRI, SDRI, dan juga PSG. Lalu hipotesis satunya, modifikasi memberikan peningkatan terhadap metrik SI-SNRI, SDRI, dan juga PSG dengan tingkat signifikansi 0,05, dan penaikan kesimpulan dilakukan jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, dan p-value lebih besar sama dengan 0,05 maka H0 diterima. Dan didapatkan hasil uji T berikut untuk
skenario dua pembicara, dari ketiga metrik p-value yang didapatkan itu lebih besar dari tingkat signifikansinya, sehingga kesimpulannya untuk dua pembicara itu modifikasi tidak memberikan peningkatan yang signifikan meskipun terjadi peningkatan secara umum. Lalu untuk skenario tiga pembicara di sini untuk SI-SNRI dan juga PSQ-nya lebih kecil, p-value-nya lebih kecil dari alpha, sehingga modifikasi tidak memberikan peningkatan signifikan dari skor SI-SNRI dan juga PSQ. Dan untuk SDRI-nya, p-value-nya lebih kecil dari alpha, sehingga nol ditolak. Artinya modifikasi itu memberikan peningkatan signifikan pada skor SDRI. Kesimpulan dari penelitian kami, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak modifikasi arsitektur Constraint Metric Gun dalam menggunakan multiscale discriminator terhadap kinerja speech variation dalam cocktail party problem dengan skenario 2 dan 3 pembicara. Dengan objek penelitiannya, yang pertama itu model baseline Constraint Metric Gun, lalu model modifikasinya dengan menggunakan multiscale discriminator. Eksperimen dilakukan dengan dataset audio seminar 8 kHz dan skenario ujinya 2 dan 3 pembicara. Lalu metrik uji yang digunakan SI-SNRI, SDRI, dan juga PSQ. Dan didapatkan hasil untuk dua pembicara itu dari skor SI-SNRI dan SDRI-nya meningkat tapi tidak signifikan secara statistik dan PSQ-nya bernilai sama. Lalu untuk skenario 3 pembicara, SDRI meningkat signifikan dan SI-SNRI meningkat tapi tidak signifikan dan PSQ-nya mengalami sedikit penurunan. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan model yang dapat menangani noise karena performa Constraint itu kurang optimal ketika datasetnya memiliki noise. Lalu yang kedua, dapat digunakan juga discriminator dengan pendekatan metrik lain yaitu STOI. Dengan mengintegrasikan metrik STOI ini, discriminator dapat meniru perilaku metrik tersebut meskipun menggunakan sampling rate yang lebih rendah. Selanjutnya akan didemokan hasil pemisahannya. Ini untuk audio campuran dua speaker sebelum dipisahkan. Yang tersebut itu adalah kenapa poli yang pasien itu banyak gitu kan. Kemudian di sini ada. Kali ini untuk menjawab pertanyaan itu tidak ada proyek. Dan ini untuk yang 3 pembicara. Ataupun tidak. Dan dalam alokasi itu kita sebelum persiapan itu dari dasar nilai persiapan. Audio transparansi untuk model baseline yang pertama 2 speaker. Ini hasil transparansi dari speaker 1. Yang tersebut itu adalah kenapa poli yang pasien itu banyak gitu kan. Kali ini untuk menjawab pertanyaan itu tidak ada proyek. Untuk speaker 2. Yang akan diatur ke sini dan nantinya menjadi model. Nah kemudian di sini ada Untuk model baseline dan ini untuk model modifikasi. Yang akan diatur ke sini dan nantinya menjadi model. Nah kemudian di sini ada Untuk speaker 2. yang tersebut itu adalah kenapa poli yang pasien itu banyak gitu kan. Kali ini untuk menjawab pertanyaan itu tidak ada proyek. Jadi untuk sekarang ada 2 speaker, ini untuk 3 speakernya. Dengan transparansi model baseline dulu yang pertama untuk speaker yang ke-1. Kemudian akan kita mencoba persiapan nilai Lalu untuk speaker 2. dari dasarnya Dan untuk speaker 3. ataupun tidak dalam alokasi ke perusahaan jadi sebelum persiapan pada saat ini nanti akan melakukan persiapan Untuk model baseline dan ini untuk model modifikasi. ataupun tidak dalam alokasi ke perusahaan jadi sebelum pada saat ini nanti akan melakukan persiapan kemudian akan kita mencoba persiapan dari nilai Yang 1 sama 2 bedanya apa ya? Sama aja kan? ataupun tidak dalam alokasi ke perusahaan jadi sebelum kemudian akan kita mencoba persiapan
mana Demikian dan dari aplikasi kami. Kami kembalikan kepada penguji untuk sesi diskusi. Terima kasih. Oke. Ya, kurang dari 20 menit ya. Mau nyoba real time udah disiapin. Sok. Tetap dulu. So, mau 2 pembicara, 3 pembicara. Dua Gak aja. usah, ada noise-nya juga aja. Noise-nya dari YouTube ya. Sebentar Pak, jadi kok dulu. Saya ngomong nih. Bapak ngomong aja, saya juga nyiapin teksnya. Mulai. Silakan Pak. Bisa masuk? Tadi malam saya Udah masuk ya? menemukan sebuah TV. Itu ada Jadi hujan, ada jadi TV nggak keluar longsor. gambarnya. Terus saya longsor bongkar di berdasarkan Pemkot tutorial sama dari di YouTube. Polban, jembatannya Saya longsor. ganti LED-nya ya. Gitu. Saya bongkar pasang selama 1 jam. Akhirnya alhamdulillah jalan lagi TV-nya. Nah, Coba. Halo semuanya, selamat datang di channel Meducation. Apa itu? Coba cek dulu. Rekam dulu. rekaman. Coba. Pikir tadi malam saya sama ganti gitu. Apa? Direkam. Oh, direkam. Ini. Rekam malam-malam. 1 jam saya bongkar. Terus itu di pause. Bongkar. Apa TV? Ini yang buka. Oh, channel TV. Yang buka. Yang buka. Gani Ganti. yang bawah. Yang besar. Ntar Pak, kayaknya ada sedikit problem tadi. Nggak baca Apanya? audionya Pak. Recordingnya nggak. Coba cek dulu. Sebentar ya Pak. Pak, boleh di YouTube-nya dulu apa? Cek dulu sendiri dulu. Noise-nya. Kirim. Ya. Tes. Ini masuk ke cinta. Yang ngomong. Nanti Tahun depan saya naik rontok. Kita ke depan banyak yang terakhir kali. Iya hujan. Nah, itu gila. No? Jelek ini. Kan noise. Kan harus disimulasikan sesuai gitu. Tapi kan noise-nya orang ngomong. Itu buat ini. Soalnya kata gua satu Why he thinks Christianity to be true. We're going to go ahead and react to that. And after that, unfortunately, I have to take that title from him. I have to Jadi saya nggak perlu noise, sudah ada 2 yang mewakili noise. Jadi saya nggak perlu noise. Ini aja 2 cukup. ini bisa ngerekam kan? bisa. Yang pakai ini aja. Gak tau, gue gimana? Bisa? Tadi lahir coba bisa.